Terima kasih masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya. Ya, polisi juga masih melakukan penyelidikan dan memeriksa sejumlah saksi, sementara jenazah korban diotopsi di rumah sakit di Bandung. Penemuan mayat di dalam rumah membuat geger warga desa Jatimekar, Jatiluhur, Purwakarta. Proses identifikasi dilakukan tim Inafis Polres Purwakarta dengan memeriksa TKP hingga sejumlah saksi. Polisi memasang garis polisi di sekitar rumah korban. Warga sekitar dilarang memasuki rumah yang menjadi lokasi kejadian. Polres Purwakarta mendapatkan laporan adanya penemuan mayat bersimbah darah di dalam rumah dan memastikan jika korban diduga merupakan korban pembunuhan. Ya, memang benar pada sore ini, ya pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2025, kami tim identifikasi dari Polres sedang melakukan olah TKP di rumah di belakang ini karena ada temuan seseorang dengan jenis kelamin perempuan dalam kondisi meninggal dunia. Untuk sebab-sebab kematian kita lagi melaksanakan otopsi untuk memastikan sebab-sebab kematian dan juga melakukan penyidikan untuk dapat menggambarkan secara utuh bagaimana peristiwa penyebab korban tersebut meninggal. Polisi masih melengkapi dan melakukan pemeriksaan saksi untuk mengungkap fakta kejadian. Sementara jenazah korban dilakukan otopsi di Rumah Sakit Sartika Asih Bandung. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kita akan langsung terhubung dengan suami korban, yaitu adalah Pak Ferry Riana untuk mengetahui secara jelas mengenai kronologi kasus ini. Selamat siang, Pak. Siang, Ibu. Ya, Pak, sebelumnya kami turut berduka cita dengan apa yang terjadi, Pak, tapi mungkin bisa dijelaskan bagaimana kronologinya, Pak? Kronologi kejadian itu berawal dari teror yang masuk ke WA istri, Ibu. Itu ada 4 WhatsApp yang berisikan jauhin seseorang yang diduga adalah selingkuhannya istri gitu, Bu. Kemudian ada juga ancaman dalam artian pengintaian rumah, pembegalan, sampai datang ke rumah. Itu sih Pak, Bu, kronologisnya. Jadi kita itu lebih memprotek istri supaya tidak keluar rumah dan mengasih kepercayaan lebih terhadap Mulyana gitu, Bu. Oke, Pak Ferry, mohon maaf, ketika istri tiada, Bapak berada di mana, Pak? Saya sedang bekerja di kantor. Saya jarak dari rumah ke kantor itu hanya 8 menit, Bu. Oke, itu kejadiannya di sore hari ketika Bapak sedang bekerja? Kejadiannya itu siang hari di jam makan siang. Kebetulan hujan, Bu, saat itu. Oke. Baik, Pak Ferry, tadi Anda juga sempat menyampaikan jika ada ancaman-ancaman yang dilakukan juga sebelum kejadian ini terjadi. Tapi Pak, apakah sudah pernah melapor ke pihak kepolisian? Baru koordinasi ke Babinsa, Babin Kamtipmas gitu, Bu. Untuk bagaimana prosedur pelaporan jika ada pengancaman yang dilakukan ke WhatsApp gitu, Bu, dan diarahkan untuk melakukan laporan ke Polres atau untuk menambahkan daya bukti ditambah untuk pemasangan CCTV. Dan yang saya lakukan adalah memasang CCTV pada tanggal 5 Agustus dan koordinasi ini terus berjalan. Saya sampaikan ke istri juga bahwa sudah koordinasi, nanti ketika ada waktu yang pas saya akan menambah bukti-bukti berikut laporan ke Polres. Dan konsultasi ini diteruskan ke pihak keluarga istri dan terjadilah kesalahpahaman pemberitaan seolah saya sudah melaporkan ke polisi gitu, Bu.
Oke, artinya belum dilaporkan ke pihak kepolisian. Pak, dari CCTV ini adakah orang yang mencurigakan yang kemudian masuk ke dalam rumah pada saat kejadian? Nah, ketika pas saat pemasangan CCTV tidak ada kejadian peneroran lagi, kemudian ancaman-ancaman intimidasi ke rumah gitu Bu. Karena sebelum ada pemasangan CCTV, saya pribadi itu sama Mulyana ini yang pelaku ini selalu bangun malam jam 10, jam 2 malam untuk mengejar adanya isu Pak rumah ada orang yang datang ke rumah gitu Bu. Kita lari ke atas sampai beberapa kali itu pencarian, dan saya pun bawa senjata tajam Bu untuk mencari benar nggak sih ada orang yang ngintai. Itu sebelum terpasang CCTV. Nah, karena rasa takut kemudian konsultasi ke polisi juga sudah. Nah, alternatif yang pertama yang kita pakai adalah pemasangan CCTV dan tidak ada pengintaian, sudah tidak ada lagi WA ke teror ke istri gitu Bu. Oke, artinya ketika CCTV tersebut sudah dipasang, artinya tidak ada pengantaian, tapi Pak, terakhir kali berkomunikasi dengan istri sebelum akhirnya kejadian ini terjadi, seperti apa Pak? Gimana Bu, maaf? Ya, komunikasi dengan istri sebelum kejadian ini terjadi bagaimana Pak? Ya, halo Pak. Oke, kalau komunikasi sama istri tidak putus Bu. Jadi setiap pergerakan istri dia melaporkan, misal beli makan keluar, tolong jangan sampai istri itu pergi sendiri gitu. Selalu dikawal oleh Mulyana ini karena terkait ada isu teror yang dibuat oleh si pelaku ini Bu. Gitu. Sampai di hari H pun masih ngabarin jangan lupa makan siang, dan itu adalah kalimat terakhir dari istri gitu Bu. Oke, Pak Ferry, dari orang-orang terdekat atau adakah mungkin orang yang dicurigai sebagai pelaku oleh Pak Ferry sendiri? Karena kita semua itu kegiring opini orang yang wanita yang lagi dekat sama Fadel gitu Bu, seorang barista di Istora, dan Fadel ini adalah orang yang dimasukkan oleh istri. Istri ini dulu adalah seorang HRD gitu Bu. Nah, pikiran kita karena worry, ketakutan untuk menjaga istri dari ancaman-ancaman ini, kita menambah rasa kepercayaan ke Mulyana ini gitu Bu. Jadi nggak ada indikasi ke pelaku ini Bu, saya curiga ke dia, enggak. Karena pengancamannya seperti kayak gini, jauhin Fadel kalau pingin panjang umur, seperti itu Bu. Dan ada WhatsApp ke saya juga, itu lihat cek WhatsApp istri, ada chattingan sama Fadel, kalau nggak percaya buka saja. Dan itu adalah skenario yang dibuat seolah ada orang lain nih yang akan melakukan pembunuhan terhadap istri, seperti itu Bu. Oke, untuk terduga pelaku sendiri Pak saat ini bagaimana? Terduga untuk saat ini masih di Polres, tahu saya Bu. Oke. Baik Pak, tapi apakah ada tanda-tanda perlawanan Pak ketika kejadian ini berlangsung mungkin di dalam rumah? Tanda-tanda perlawanan kejadian itu, jadi ketika pas saya mengetahui bahwa istri sudah meninggal dunia, saya langsung bareng kepolisian Purwakarta mencari Fadel, kemudian mencari istrinya Fadel. Jadi sudah tidak di TKP lagi gitu Bu. Jadi kronologisnya itu diceritakan saat di Polres Purwakarta gitu Bu. Pengakuan beliau terhadap pembunuhan istri gitu Bu. Oke. Baik, terima kasih Pak Ferry sudah mau bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sekali lagi kami turut berduka cita. Semoga keadilan ditegakkan seadil-adilnya untuk istri Bapak, untuk almarhum. Terima kasih Pak, selamat siang. Amin, amin.